Mungkin kalian sudah ada yang tahu atau belum tahu sama sekali kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Yang menarik adalah meskipun kasus ini sudah berbulan-bulan berlalu, bahkan sampai sekarang, makam gadis penjual gorengan ini banyak dikunjungi penziarah bak tempat wisata. Penziarah yang datang bukan hanya dari Padang saja, tapi luar kota seperti Pekanbaru, Yogyakarta. Bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Dan bukan hanya itu, bahkan sampai ada yang membuat video klip di makam Nia tersebut. Akhirnya pendapat warga pun terpecah belah. Ada yang bersimpati atas kejadian yang menimpa Nia ini. Mereka beranggapan bahwa tidak sepatutnya makam Nia dijadikan tempat komersil. Tapi ada pula yang beranggapan ini sebagai berkah, baik dari untuk keluarga Nia sendiri maupun pedagang di sekitar makam. Nah, bagaimana sebenarnya kronologi kasus Nia penjual gorengan ini? Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Jadi pada Jumat sore tanggal 6 bulan 9 2024, seperti biasa Nia berjualan gorengan berkeliling kampung dari pukul 4 sore sampai 6 sore. Nah, dia sudah berjualan gorengan ini dari sejak SMP sampai hingga tamat SMA. Dan Nia menjual gorengan ini bertujuan untuk membantu perekonomian ibunya, karena ibu dan ayahnya ini sudah berpisah. Jadi otomatis Nia ini juga sebagai tulang punggung keluarga. Dan Nia ini di rumah tinggal bersama ibunya Marlina dan kakaknya Rini. Nah, pada hari Jumat Nia berjualan gorengan, ini kebetulan cuaca sedang gelap karena sehabis hujan dan jalanannya pun agak sepi. Pada pukul 8 malam, sang ibu dan kakaknya Rini ini heran kenapa Nia sampai jam 8 belum kembali. Padahal biasanya ia menjajalkan gorengan itu sebelum maghrib dia sudah sampai rumah. Akhirnya ibu Nia pun melaporkan hal tersebut kepada perangkat desa dan warga pun turut membantu mencari keberadaan Nia. Namun karena cuaca tidak bersahabat, pencarian itu pun dihentikan. Dan ibu Nia juga melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi, dan pihak polisi pun membantu pencarian Nia sampai pada pukul 2 pagi. Pencarian pun berlanjut sampai ke tanggal 8, yaitu hari Minggu. Dan pada saat Minggu pagi, salah seorang anak yang ikut rombongan dalam pencarian Nia menemukan tali rapia di atas galian lobang yang seperti baru saja digali. Dan saat tali rapia itu ditarik, ada terangkat tangan sebelah yang terikut. Dan ternyata disitulah ditemukan jasad Nia tanpa sehelai benang apapun. Jasad Nia ditemukan 500 meter dari rumahnya sendiri. Dan setelah itu jasadnya pun langsung dibawa ke RS Bayangkara, Pariaman, Padang untuk diotopsi. Akhirnya jenazah dimakamkan pada hari Senin atau keesokan harinya di tanggal 9 bulan 9 2024. Nah, polisi terus menyelidiki apakah motif tersangka melakukan pembunuhan keji ini dan siapakah pelakunya. Pencarian pelaku pun terus dilakukan. Dan ternyata pelakunya adalah tetangga Nia ini sendiri yang bernama Indra Septiarman. Pelaku tega membekap Nia saat Nia hendak pulang berjualan gorengan, dan Nia seketika pingsan atau meninggal. Lalu pelaku dengan teganya memperkosa lalu membunuh Nia dan menguburkannya tidak jauh dari rumahnya sendiri.
sangat disayangkan ya, kenapa peristiwa seperti ini bisa terjadi. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, makam Nia bahkan sampai sekarang ini ramai kunjung didatangi oleh penziarah dari manapun. Mereka melihat Nia sebagai sosok anak yang baik hati, yang ramah, dan mau membantu perekonomian keluarganya selama hidupnya dari ia kecil. Terima kasih yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah-kisah berikutnya.